Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kegiatan kita pada hari ini pembelajaran tentang andil-andil yang terdapat pada mesin bubuk. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kami minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pembelajaran dimulai. Siapa yang bisa? Coba. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah langkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Eko Cahyono. Selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalisme, sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta didik diharapkan untuk berdiri. Peserta didik diharapkan duduk kembali. Pak, sepati dulu. Baca dulu. Ya, Pak cek dulu kehadirannya mana ya? Abdul Mukni, Abdul Malik, Afwan Dinata, Agli, Pak. Agung Kutimbang, Ahmad Sehan, Alfasa, Ari Irawan, Dadang, Jadi dari C, Pendi, Fadil Muhammad, Faris Budi Utomo, Muhammad Akbar, Fausan Laiti, Haikal, Muhammad Tripandi, Muhammad Sawal Paredu, Sahrul, Satria Bintang, Ahmad Syahid Prasetyo, Abdul Rajak, Muhammad Ramdan, Irfan Mahmud, Anggi Kurniawan,
Ada juga Reynald Yohu Ferdi. Pak. Ya. Kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kegiatan kita yang akan kita bahas itu kompetensi dasarnya 3.1 memahami handle-handle yang tersedia pada mesin untuk pembubutan. 4.1 mengidentifikasi handle-handle yang tersedia pada mesin untuk pembubutan. Indikator pencapaian kompetensi 32.1 mengurutkan handle-handle yang tersedia pada mesin untuk pembubutan. 42.1 menggunakan handle-handle yang tersedia pada mesin bubut. 42.2 menguraikan handle-handle yang tersedia pada mesin untuk pembubutan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyimak video yang ditayangkan melalui media LCD, peserta didik mampu mengurutkan handle-handle yang tersedia pada mesin untuk pembubutan dengan tepat. Yang kedua, melalui tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu menggunakan handle-handle yang tersedia pada mesin untuk pembubutan sesuai dengan SOP. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu mengurai handle-handle yang tersedia pada mesin untuk pembubutan sesuai dengan SOP. Kita masuk pada materinya. Sudah kelihatan dan juga baiklah, sebagai motivasi buat anak didik, pentingnya mempelajari tentang handle-handle ini gunanya agar kalian bisa menjadi operator mesin bubut yang handal. Untuk bisa menjadi operator mesin bubut yang handal, kalian harus bisa mengerti apa kegunaan dari handle-handle yang terdapat pada mesin bubut. Ini kita cut dulu. Nanti saat model pembelajaran kita bentuk beberapa kelompok dan kita akan membahas mengenai handle-handle yang terdapat pada mesin bubut. Diharapkan pada kegiatan ini peserta didik itu aktif dalam menggali informasi dari sumber lain, baik pada Google maupun pada sumber lain seperti YouTube, atau ada buku lain yang kalian bisa baca untuk mendapatkan sumber belajar yang lain. Dekat lagi kita langsung ke kelompok. Nah, untuk pembelajarannya, Pak bagi kita akan membuat kelompok. Pak bagi menjadi 3 kelompok. Yang bagian sini kelompok 1, bagian sini kelompok 2, dan bagian sini kelompok 3. Jadi kita atur posisi mejanya untuk membentuk kelompok. Ya, kelompoknya sudah terbentuk. Untuk bisa menjawab soal-soal yang ada di LKPD, Pak harapkan kalian bisa memperhatikan yang Pak jelaskan ini supaya dapat mengerjakan soal-soal yang terdapat pada LKPD yang kalian pegang masing-masing itu ya. Jadi diperhatikan ke sini biar Pak jelaskan tentang handle-handle yang tersedia pada mesin bubut. Jadi handle yang terdapat pada
mesin bubut ini. Siapa Agni dengan Mas Joko boleh balik kemari lihat papan sini, bisa lihat papannya biar kelihatan. Jadi yang di belakang bisa lihat. Bisa. Ya, jadi handle ini yang terdapat pada mesin bubut itu terdapat pada 3 bagian utama mesin bubut. Yang pertama yang terdapat pada kepala tetap. Kelihatan Pak punya mouse ini? Nah, yang kedua yang terdapat pada eretan, baik itu eretan atas, bintang, dan eretan bawah. Yang ketiga handle yang terdapat kepada kepala lepas. Nah, yang kita bahas pertama itu yang terdapat pada handle yang terdapat pada kepala tetap. Ini handle banyak ini apa-apa saja sih namanya, kemudian fungsinya. Jadi yang pertama, yang ini handle pengatur kecepatan putaran mesin. Yang kedua, handle pengatur gerakan pemakanan eretan. Ini kelihatan. Yang ketiga, handle pembalik arah pemotongan ketika menggunakan pembubutan otomatis. Yang keempat, handle A dan B, maksudnya tertera di situ di handle ini tulisan A dan B untuk berfungsi mengatur putaran saat membubut olir. Kemudian yang ini handle gigi kecepatan mesin. Kemudian yang ini adalah handle feeding kecepatan pemakanan pahat atau kecepatan potong. Jelas di sini? Nah, kemudian kita pindah handle yang terdapat pada eretan. Seperti yang sudah Pak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, eretan itu menjadi 3 bagian: eretan atas, lintang, dan bawah. Yang pertama, handle tulpos pada eretan. Ini yang handle tulpos. Ya, dia fungsinya untuk mengikat pahat bubut. Jadi pahat bubutnya ditaruh di sini, di bawahnya baut ini, kemudian dikencangkan baut pengunci pahatnya. Handle yang ini kelihatan ini? Kelihatan. Nah, ini handle untuk memutar tulpos. Kemiringannya mau 5 derajat, 10 derajat, dan seterusnya. Ini digeser, handlenya dilonggarkan, kemudian tulposnya ini digeser menuju pada sudut kemiringan yang kalian inginkan. Yang kedua, handle eretan atas untuk pemakanan gerakan memanjang dan pembubutan tirus. Yang ini, handle ini. Jadi kalau untuk pemakanan gerakan memanjang atau gerakan tirus, handlenya ini diputar secara jam-jam untuk langkah pergerakan penyayatan. Diputar berlawanan arah jam-jam, berarti dia lakukan gerakan mundur atau tidak melakukan gerakan penyayatan. Yang ketiga, handle eretan lintang. Ini yang di tengah lintang ya. Untuk mengatur tebal pemakanan benda kerja atau proses pembubutan
patching atau proses pembuatan muka. Kemudian handle eretan bawah yang ini, yang paling besar rodanya ini, dia digunakan untuk melakukan pembubutan memanjang atau mendekati cekam atau mendekati benda kerja. Yang kelima, handle mengaktifkan sistem kerja ulir. Yang ini kelihatan yang di belakang. Ya, jadi setelah kita mengatur di sini tabel kecepatan biddingnya, arah gerakan pemakaran pada kepala tetap, diatur sesuai dengan tabel yang tersedia atau tertempel pada mesin bubut. Kalau contoh kita mau membuat ulir dengan tinggi pitch 1,5, berarti handle ini diatur dulu, yang ada 3 ini berjejer. Kemudian arah gerakan yang tadi ada tulisan A dan B dirubah ke gerakan B nya untuk memperlambat putaran poros spindel utama. Kemudian handle yang ini diatur sesuai dengan tabel yang tersedia pada mesin bubut. Kalau dia di tabelnya menunjuk ya, kalau yang kita maunya 1,5 tinggi pitch, berarti diatur sesuai dengan tabel atau dan kolom yang tersedia pada mesin bubut. Ini dibalik dulu putarannya, diperlambat putaran spindel utama, kemudian 3 handle ini digeser sesuai dengan petunjuk yang ada pada tabel yang tertera di mesin. Setelah ini diatur, baru kemudian tuas yang ini yang terdapat pada eretan fungsinya untuk mengaktifkan sistem kerja ulir. Yang ini tes diturunkan ke bawah untuk perintah menjalankan pekerjaan ulir. Pekerjaan ulir ini bisa terjadi saat proses kerja mesin itu dijalankan secara otomatis. Maka handle yang ini, yang kecil ini, kelihatan ini, yang ini. Handle yang ini diturunkan ke bawah untuk memerintahkan kepada mesin. Mesin harus bekerja dengan sistem otomatis. Jadi pada proses pekerjaan pembuatan ulir, mesin harus bekerja dengan sistem otomatis. Secara manual, mesin tidak dapat membuat ulir. Kemudian yang ada tanda merahnya di ujung ini, handle on off atau menghidupkan spindel utama mesin bubut. Bisa paham? Yang terakhir, handle yang terdapat pada kepala depan. Yang pertama itu handle ini, roda pemutarnya, fungsinya ini untuk memutar poros kepala lepas. Ini kalau diputar searah jarum jam, poros yang ada di dalam ini keluar untuk pemasangan senter tetap atau senter hidup, atau melakukan pekerjaan pengeboran. Jadi catnya bor itu dipasang di sini. Kemudian yang ini kelihatan, ini yang di samping handle yang panjang. Ini handle pengunci kepala lepas. Jadi kepala lepas ini bisa bergeser melalui bed mesin ini ya, untuk menopang benda kerja. Fungsinya handle ini untuk mengancing pergerakan kepala lepas ini. Kemudian ada handle, harusnya di sebelahnya yang panjang, ada di bawah. Itu handle untuk mengunci poros pada kepala tetap ini. Kalau ini kita sudah keluarkan porosnya,
melalui putaran handle ini, pengunci poros supaya dia tetap tidak maju mundur, dikunci dengan handle, harusnya ada di sebelah sana. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya rasa jelas ya. Kemudian yang harus kalian perhatikan, handle-handle ini, setiap mesin itu beda posisinya, beda fungsinya. Jadi bukan berarti semua mesin bubut handle-handlenya itu fungsi dan kegunaannya seperti yang Pak sebutkan tadi. Berbeda jenis, berbeda tipe, apalagi berbeda merek, pasti posisinya ini berubah. Jadi kalian tidak boleh menghafal seperti apa yang Pak bilang, disesuaikan dengan mesin yang akan kalian operasikan. Ada yang tahu ini namanya handle apa ini? Di bawah ini. Rem, Pak. Rem. Bagus sekali. Ini namanya tuas pedal, rem kakinya. Randy. Apa tadi? Eko Cahyono. Ya, jadi ini tuas rem kakinya. Di mesin ini dia memadukan, ada mesin yang memadukan antara handle, saklar, dan tombol. Nah, kalau di sini dia menggunakan hampir 90% handle. Ada jenis tertentu dia menggunakan sistem saklar, seperti yang kalian punya itu, yang sebelah sini yang mesin titip, yang super maksimal, dia menggunakan sistem saklar. Kemudian ada lagi mesin yang kalau sudah canggih, dia menggunakan sistem, semuanya ini sudah pakai sistem tombol. Jadi untuk mengatur kecepatan putaran mesin, dia tinggal tulis tombol RPM. Kemudian mengatur kecepatan putarannya tetap menggunakan handle. Jadi ada sebagian mesin yang menggunakan handle, ada sebagian yang menggabungkan antara handle, saklar, dan tombol. Ciri-ciri untuk menghidupkan dan mematikan mesin biasanya dengan menggunakan tombol. Biasanya yang hijau itu untuk menyalakan sistem listrik, yang merah untuk mematikan sistem listrik. Jadi Pak harapkan kalian berdiskusi untuk bisa menjawab soal-soal yang ada di LKPD kalian berdasarkan dari penjelasan yang Pak tadi jelaskan. Kalau slide yang di bawah ini Pak cuma pisahkan handle yang terdapat pada kepala tetap, kemudian handle yang terdapat pada eretan, selanjutnya handle yang terdapat pada kepala lepas. Hanya kalau Pak pisahkan begini, biasanya kalian bingung posisinya itu ada di mana. Jadi Pak itu menampilkan satu unit mesin bubut utuh, biar kalian tahu persis dia itu ada di mana. Handle yang terdapat pada kepala tetap yang ini, kemudian handle yang terdapat pada eretan, selanjutnya handle yang terdapat pada kepala lepas. Di LKPD kalian itu harusnya kan soalnya seperti ini ya. Handle apa yang digunakan untuk mengubah arah putaran spindle,
Yang kedua, pada saat melakukan pemungutan data ini ada kan di LKPD kalian kan? Ada. Nah, coba kalian diskusikan sambil kerjakan soal-soal yang terdapat pada LKPD kalian. Nah, bagaimana kelompok 2 sudah bisa? Nomor satunya? Ya, bagus. Lanjutkan. Yang kelompok 3 yang merasa sulit di nomor berapa? Kenapa? Mudah semua ya? Iya, Pak. Mantap. Nah, lanjutkan. Yang kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan? Mudah kan semuanya? Sudah jelas Pak jelaskan tadi? Iya. Ya, jadi biar mudah satu orang kerja satu, biar cepat. Ini sudah 2 malah 3 nomor lagi dia sudah jawab ini. Oh, bagus ini. Wah. Ini main malah hampir selesai ini. Ini sembarang. Ini ketahuan. Ya. Ini malah sudah selesai, cepat sekali ini. Nah, cuma dilengkapi lagi, jangan cuma singkat-singkat. Nah. Dibagi yang Ardi kerja nomor 2. Jangan kamu semua, ini malah hampir selesai ini. Ini General Septian ini malah sudah nomor 4 dia. Dibagi biar temannya juga ada kasih bagian menjawab. Jangan diborong sendiri, General. Nah, jadi nanti LKPD-nya ini dikumpulkan ke Pak ya, secara mandiri. Hanya kerjanya kalian boleh bekerja sambil didiskusikan dalam bentuk kelompok. Tapi nanti di kelompok dikumpulkan secara mandiri. Kemudian nanti kalian ada tugas untuk pengamatan di mesin langsung untuk melakukan pembuktian atau observasi pada mesin bubur. Nanti hasil observasi kalian akan presentasikan. Kelompok 1 nanti Pak bagi kelompok 1 dia yang lakukan observasi atau pengamatan handil-handil yang terdapat pada kepala tetap. Kelompok 2 melakukan observasi handil-handil yang terdapat pada kereta. Kelompok 3 melakukan pengamatan pada kepala lepas. Nanti hasil pengamatan kalian bisa presentasikan. Kelompok yang lain boleh menanggapi. Untuk yang LKPD ini nanti dikumpulkan ke Pak nanti ya setelah selesai.
nanti kan sampai di sana kalau bisa berjalan begini kita pegang di sini. Action. Ya, main berjalan ke sana. Iya, bawa itu nanti. Macam yang di Jakarta. Kamu mau senang? Iya. Yang lain itu di sana. Yang kelompok kan di sini. Pokoknya kalian itu kompor biasanya. Biar yang bagian apa ya? betul. Dia pos ini. Terus. Orang saja dulu pos. Ini lampu. Ini Anda apa ini? Ini apa? Kelihatan lintang ini. Sudah? Ini kalau dapat balik ke sana. Datang kuat. Simpati Honda. Ini dia sudah. Ini mati. Itu ininya ini. Ini yang tadi dibilang itu rem. Itu dia tulisan A dan B. Ini dia, ini posisi begini netral, ini ke bawah begini netral, satu kali begini berarti di sana dia tulis S atau slow. Kalau saya tambah 2 kali berarti itu dia yang dia tulis di sana R. Hanya giginya ada di sini. Gigi 2. Kalau gigi 2 di posisi R, gigi 2 di posisi R, berarti R-nya sudah dapat. Nah ini untuk yang Pak bilang tadi, setelah diatur macam ini kita mau bikin 1,5 tinggi pitchnya. Diatur ini dia ada di posisi E, di kolom BD, berarti ini diatur dulu ke posisi B.
yang tadinya A putaran normal dia diatur ke posisi B. Kemudian yang di sini harusnya ada A B C D, ini ke D kan dia ada di kolom BD. Kemudian kita turun ke bawah yang 1,5 dia ada di E, ininya diatur ke B. Kita sampai di sini. Dia ini bisa digerakkan saat mesin itu dalam kondisi hidup. 1, 2, 3 ini dapat digerakkan pada posisi mesin hidup. Yang 1, 2, 3 tidak boleh digerakkan saat mesin dalam kondisi hidup, karena ini merubah posisi putaran mesin, ini kecepatannya. Jadi kalau ini digeser, rontok roda gigi transmisinya di dalam. Kalau ini memang kalau dalam kondisi mati dia keras, dia bisa diputar kalau mesinnya dalam kondisi hidup. Ini tadi lanjut yang tadi 1,5 ada di kolom BD, ini sudah ke BD, kemudian dia ada di D, di sana diganti ke D, kemudian turun ke sana, dia ada di K, ini dia ada di K, hanya di posisi gerakan mau ke sana terus. Kayak yang ini diatur ke K, kemudian dia ada di 6. Ini kan perlu masih normal 1, 2, 3, 4, 5, 6 diganti ke 6. Ini kecepatan begini ganti ke 6, maksudnya lambat sekali melakukan gerakan menghasilkan pembukaan yang bagus. Setelah ini selesai mengatur untuk pembuatan ulir, harus di sini di eretan ini diperintahkan di sini handle untuk ulirnya, aktifkan handle ulir, ditekan ke bawah. Setelah ditekan ke bawah, sistem otomatisnya harus bergerak, difungsikan. Ini gerakan untuk sistem otomatis, karena pada pembuatan ulir dia harus dalam kondisi sistem otomatis bekerja. Paham ya? Sana ini kamu yang sini menarik ini harusnya kalau normal ini masih sama ini fungsi kepala lepasnya. Kalau hanya dikunci hanya pada porosnya yang luas terbang. Kalau di sini ada yang mau ditanyakan. Kalau di sini untuk mengatur putaran mesinnya, ini kan kelihatannya. Kalau ini jauh lebih mudah pada mesin ini, super maksimal 11, karena dia langsung tunjukkan begini. Untuk mencapai RPM 200 berarti posisi handle-nya harus lurus sama-sama begini. Kita mau pindah ke RPM 300, matikan dulu putaran mesinnya, kemudian ini digeser searah begini. Nah, ini berarti dia ada di RPM 300 kalau giginya 1 begini. Kalau yang tadi DP gigi kan di bawah. Kalau ini kan di sini. Ini menghidupkan motornya, ini harus memasukkan listrik. Ini 1, ini 2. Kalau dia posisi begini, posisi baru di 2, berarti dia ada di RPM 600. Biasa posisi 2 di 2200, ini yang 2200. Kalau dia mau kita kembalikan ke posisi gigi 1, yang begini berarti ada di 1100. Mudah kan? Mudah. Nah, ini saya rasa tidak ada masalah. Ini yang melakukan penyayatan diameter benda kerja, pengurangan benda kerja sudah yang heretan bintangnya ini, yang heretan atas ini untuk jepit pahat. Ini yang Pak bilang tadi bisa digeser untuk mencapai sudut kemirikan yang kalian inginkan. Bisa menggeser pada tulpos ini atau bisa langsung menggeser pada dudukan tulpos ini. Kalau di sini lebih mudah lagi, karena di sini ada titik 0,
10, 20 dan seterusnya. Jadi biar tidak digeserkan ini, karena ini sudah terputar. Hanya pekerjaannya lebih ribet. Kalau hanya untuk melakukan pergeseran dengan sudut kecil, disarankan hanya memutar posisi ini, tidak perlu memutar ini. Kecuali untuk pembuatan virus dengan metode menggeser eretan atas, hasil perhitungannya itu didapat secara teoritis anggaplah 3 derajat, maka ini diputar seharga 3 derajat. Lakukan penyayatan memir. Ini sistem tuas untuk ulit masih aktif. Kemudian ini sistem tuas untuk otomatisnya. Turun ke bawah. Ini eretan bawahnya, atau ada yang bilang eretan alas, terserah. Ini semua untuk eretan lintang, semua itu mesin dilengkapi dengan skala 0 yang terdapat pada mesin. Ini dia kasih tahu mesin ini punya ketelitian 0,05. Artinya satu garis yang tertera ini, yang kecil-kecil ini, seharga 0,05. Jadi kalau satu gantara ini, di sana tadi yang masih gantara. Jadi dari 0 ke 0,5 ada 10 garis. 0,5 dibagi 10 berarti ketemunya 0,05. Jadi artinya satu garis yang kecil ini seharga 0,05. Jadi kalau pengurangannya, jadi babu itu kalau tinggal diameter awalnya 24, kita mau untuk pengurangan 1 mili, berarti tinggal dari 0 kita lakukan pengurangan. Ini 0,5, ini 1, masih kelihatan nih hari. Nah, jadi itu benda kerjamu sudah berkurang seharga 1 mili. Sudah bisa? Nah, itu semoga menjadi bahan tambahan untuk bahan eksperimen kamu atau bahan pengamatan kamu untuk bisa membuat menjawab soal-soal yang ada untuk data eksperimen. Kita kembali ke kelas. Nah, jadi kalian itu mengerjakan 2 tugas. Yang pertama tugas untuk mengukur tingkat pengetahuan kamu atau teorinya, pemahaman teori. Dan tadi yang baru kalian lakukan itu tugas pengamatan hanya yang terdapat pada mesin, itu untuk mengukur tingkat kemampuan kalian di bidang keterampilannya. Jadi ada 2 di sini, teori dan prakteknya. Yang nanti kalian bertugas mempresentasikan itu yang tadi mengamati ondel-ondel pada mesin. Untuk bisa menambah atau dapat menambah wawasan untuk bisa menjawab soal-soal pengamatan tadi, Pak tambahkan lagi dengan video ondel-ondel yang terdapat pada mesin bubut. Harap diamati agar bisa membantu menyelesaikan soal-soal yang terdapat pada materi kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau memberitahu nilai-nilai yang ada pada mesin bubut. Nilai-nilai yang ada pada mesin bubut ini adalah pada kepala tetap. Ini kepala tetapnya handle-nya, terus sampai ini handle juga, handle yang ada di belakang. Kemudian ada juga handle yang ada pada kereta seperti ini. Kemudian juga handle ini juga sama, handle dan selain
handle yang ada pada dan juga ada handle yang ada atas. Ini handle yang ada dua lepas, yang ada putar. Kemudian juga ini ada itu handle yang ada pada belakang. Cuma untuk handle yang ada pada pelat tetap ini atau handle ya yang berfungsi untuk mengatur putaran mesin. Contohnya handle ini kabel putaran mesinnya, dan ini juga handle ini kaitannya dua ini untuk putaran mesin. Kemudian ada handle yang satu di tengah ini ada tandanya. Nah ini handle untuk membalik arah pemotongan ketika menggunakan otomatis. Ini pembalikan ideal diberikan ke kanan kiri ya. Nah, kemudian ada handle di sini, ada huruf A dan B, dan itu juga kaitannya dengan handle. Nah ini mengatur untuk putaran, mengatur untuk saat kita membuat clear. Jadi ini AB, kemudian MW ada dua, ini MW. Nah di sini ada handle CD. Nah, kemudian juga dengan handle gigi, ini diatur gigi. Ini dari angka 1 sampai angka 9. Ini handle AB dan yang tiga handle ini, kemudian handle ini kaitannya dengan tabel untuk memilih kecepatan pergeseran meja. Ini yang pergeseran meja melintang, ini pergeseran meja memanjang. Nah ini kode-kodenya hurufnya CD, ini kaitan dengan ini CD. Kemudian kalau AB ini AB, nah, kemudian untuk MW, nah ini berkaitannya dengan ini untuk tabel pembuatan ulir, ini M itu artinya metrik. Kemudian kalau W ini witword, MW witword, kalau M itu handle yang ada pada mesin. Jadi intinya untuk yang ada pada pelat tetap itu ada untuk mengatur putaran mesin. Ini dua handle ini berkaitan dengan tabel ini, kemudian untuk kembali ke arah, dan untuk berkaitan dengan tabel itu tabel fitting kecepatan pergeseran meja saat pembuatan otomatis ataupun untuk membuat ulir. Jadi handle-nya itu ini yang tiga, kemudian ini tabelnya ini untuk fitting melintang, fitting memanjang. Sedangkan ini untuk kisar ulir inci dan ini kisar ulir metrik. Nah, kemudian selain handle-handle yang ada pada kepala tetap, juga ada handle-handle pada peretan. Nah, seperti ini atas, ini handle untuk mengunci tool holder atau pemegang pahat. Pemegang pahat yang di sini, kemudian untuk caranya itu tinggal tarik saja handle ini, handle tool post-nya. Kemudian kalau ke bawah ini ada handle ini handle peretan atas, ini untuk pemakanan gerak memanjang tapi yang terbatas, atau untuk pembuatan tirus ya, dengan cara memilihkan eretan atas. Kemudian di sini lagi ada handle eretan lintang untuk menggerakkan tempat pemakanan ya, untuk mengatur tempat pemakanan lintang ataupun untuk pembuatan muka atau facing. Dan juga di sini ada handle putar untuk menggerakkan atau pemakanan arah memanjang, untuk menggerakkan eretan memanjang. Kemudian ada handle ini ulir, ini gunanya untuk ulir ya, pada mesin boot untuk otomatisnya. Jadi kalau misalkan mau ulir untuk otomatisnya, ini tekan ke bawah, untuk berhentinya di atas. Kemudian ada lagi ini di bawah, ini handle juga pada eretan ya, ini kuncinya untuk pemakanan otomatis. Jadi pemakanan otomatis itu pergerakannya, makanya ini tinggal digerakkan.
kan otomatis eretan bentang. Kemudian selain itu juga ada handle yang ini, ujungnya merah. Ini handle untuk on off atau memutar untuk memutar sudut utama atau cap. Jadi kalau ingin diputar, capnya berputar, kita arahkan ke kiri, kemudian ke atas, nanti akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kalau kita netralkan ini, kita tengahkan netral, kemudian kalau kita tekan ke bawah, nanti akan berputar berlawanan arah. Itu handle-handle yang ada pada eretan. Kemudian handle-handle yang ada pada lepas. Ini ada 3. Sebenarnya di sini ada handle, cuma handle-nya putus, mungkin bisa nanti kita lihat mesin yang satu. Nah ini handle tidak bisa aman atau kunci. Jadi ini handle untuk mengunci, pergerakan poros kalau lepas. Mungkin itu yang bisa berkaitan dengan pengenalan handle pada mesin itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya mungkin bisa kita demonstrasikan secara langsung pada mesinnya. Ya. Jadi Pak harapkan setelah Pak tambahkan sumber pengetahuan yang lain dari sumber itu, kalian bisa menjawab soal-soal yang terdapat pada LKPD. Ya, kita kerjakan soal LKPD-nya 15 menit. Cukup atau kurang 15 menit? Cukup Pak. Ya, ayo bekerja. Ya, yang kelompok 1 sudah siap presentasikan hasilnya? Ya, coba dibacakan hasilnya. Yang kelompok lain dengar hasil presentasi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin pengamatan handle yang terdapat pada kepala tetap. 1. Handle pengatur kecepatan putar mesin. 2. Handle mengatur gerakan pemakanan eretan. 3. Handle pembalik arah pemotongan ketika menggunakan pembubutan otomatis. 4. Handle A dan B berfungsi mengatur putaran saat membubut pulir. Sekian, terima kasih. Ada yang mau tanggapi? Ya, coba kelompok 3. Ini ada anak Pak, handle gigi Jadi kasih kuat, kasih keras suaramu, kemudian pelan-pelan. handle gigi kecepatan mesin. 6. Handle feeding atau kecepatan pemakanan pahat atau kecepatan pemotong. Ya. Ada lagi yang mau tanggapi? Go. Ya, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2 sudah siap? Ya, coba di Hasil pengamatan kami dari kelompok 2, handle-handle yang terdapat pada eretan adalah nomor 1. Handle tolpos untuk tempat pahat bubut. 2. Handle eretan atas untuk pemakanan gerakan memanjang dan pembubutan tirus. 3. Handle eretan lintang untuk mengatur
tebal pemakanan benda kerja atau paci. 4. Handle eretan bawah atau gerakan memanjang. 5. Handle mengaktifkan sayatan kerja ulir. Ya. Ada yang mau tanggapi hasil pengamatan kelompok 2? Saya Pak, Ya. masih itu ada 7 Pak. Ya, kalau ada 7 apa lagi satu tambahannya? Handle bibit kecepatan mesin dengan handle feeding kecepatan pemakanan pahat kecepatan potong. Handle on off mesin dengan handle sistem penggerakan otomatis eretan. Nah. Bagaimana kelompok 2? Boleh? Boleh. Kemudian kelompok 3 dianukan hasil pengamatan. Kami dari kelompok 3 akan mempertahankan dari handle yang berada pada kepala lepas, handle bermuter poros kepala lepas, handle pengunci pergerakan kepala lepas, dan handle pengunci poros kepala lepas. Kelompok yang lain mau tanggapi? Untuk kelompok 3? Sudah cocok? Nah. Ya. Jadi pada kegiatan pengamatan mesin sudah selesai. Pak lihat juga untuk tugas di LKPD sudah selesai. Berarti pelajaran kita sudah berakhir. Pak minta ada yang bisa buat kesimpulan dari kegiatan kita pembelajaran hari ini? Ada Pak. Ya, coba. Beri. Kesimpulan pada handle-handle pada mesin bubut terbagi menjadi 3 bagian, Pak. Ya, ada yang mau tambahkan? Ari Irawan. Pas. Yang lain ada yang mau tambahkan? Ya, jadi Pak mau tambahkan bahwa handle-handle itu sudah cocok yang dibilang Pak Is tadi, terdapat pada 3 bagian utama mesin bubut. Yang pertama terdapat handle yang terdapat pada kepala tetap, kemudian handle yang terdapat pada eretan, dan handle yang terdapat pada kepala lepas. Nah, jadi untuk bisa menjadi operator bubut yang handal, kalian harus bisa menguasai fungsi-fungsi dari handle yang terdapat pada bagian-bagian tersebut, ya. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan masuk pada prosedur pengoperasian mesin bubut dan parameter pemotongan pada mesin bubut. Jadi harapkan kalian semua bisa sehat-sehat untuk melakukan pertemuan pada minggu depan. Sebelum pelajaran kita akhiri, ada yang bisa pimpin doa untuk pelajaran terakhir? Ya, ayo. Dengan cara menjalankan pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang didapat bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Rubianto atas doa penutupnya. Dari Pak mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.